잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingin memimpin doa anak-anak? Oke, mari kita berdoa. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Iya benar, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Pancasila. Sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu bentuk lambang negara Indonesia? Iya, betul, yaitu burung Garuda. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang kepalanya menoleh sebelah kanan. Perisainya berbentuk jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Bintang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dalam bentuk rantai. Pada sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digambarkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila kelima, keadilan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Contoh sikap Pancasila dari sila 1 sampai 5 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, sebagai simbol nasional. Lambang Pancasila diakui sebagai simbol negara resmi dan digunakan dalam berbagai kegiatan resmi maupun non-resmi, seperti dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan, pada bendera dan stempel negara, serta digunakan sebagai lambang dalam berbagai institusi negara. Yang kedua, sebagai dasar moral dan etika. Sila-sila Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pendidikan. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam bermoral dan bertanggung jawab. Yang keempat, sebagai dasar pemerintah. Pancasila dijadikan sebagai dasar pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang terakhir, yang kelima, sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keagamaan, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Ibu ada beberapa lagu yang akan kita nyanyiin. Simbol-simbol Pancasila. Pertama, lambang bintang. Kedua, rantai emas. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Wow. Kelima, padi dan kapas. Ayo kita hafalkan simbol-simbol Pancasila. Pancasila dari 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.